Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fajar Abdillah, NIM 117240112, kelas B, jurusan Hukum Keluarga Islam. Yang mana kebetulan saya di sini ingin membuat satu video terkait UAS Hukum Acara Mahkamah Konstitusi yang diampu oleh dosen Pak Arif Wibowo. Langsung saja kepada isi daripada materinya. Di sini saya akan berbicara tentang Mahkamah Konstitusi terkait yaitu kewenangan Mahkamah Konstitusi. Sebenarnya kewenangan Mahkamah Konstitusi itu apa-apa aja sih? Mahkamah Konstitusi itu berfungsinya sebagai apa sih? Dan juga apa tugas-tugasnya nanti daripada Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Yang pertama, Mahkamah Konstitusi itu sebagai judicial review atau ya pengawas daripada konstitusi yang ada di dalam hukum negara Indonesia ini. Jadi tugasnya dia menjaga konstitusi yang ada di negara ini. Namun ada fungsi lanjutan daripada judicial review tersebut, yang mana di dalam undang-undang itu disebutkan ada 4 poin tentang 4 kewenangan Mahkamah Konstitusi. Yaitu yang pertama adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang 1945. Yang kedua, memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, memutus pembubaran partai politik, dan juga memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Jadi beberapa 4 poin itulah yang mana lanjutan daripada kewenangan Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Di situ ada 4 poin, cuman kalau mau dijelaskan juga tampaknya waktunya kurang cukup, jadi saya akan membahas singkat saja poin per poinnya untuk dilanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Dan juga setelah itu ada dibahas lagi di pasal 7 ayat 1 sampai dengan pasal 5 dan pasal 24C ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang ditegaskan dalam pasal 10 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah memberi keputusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum atau perbuatan tercela atau tidak memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang mana dijelaskan kembali di pasal 3-nya bahwasanya ketentuan-ketentuan apa saja sih yang dimaksud di pasal 2 itu yang membuat sehingga presiden dapat dilepas jabatannya daripada jabatannya itu tadi. Di pasal 3 itu jelaskan ada beberapa poin. Poin yang pertama yaitu pengkhianatan terhadap negara adalah tindak pidana terhadap keamanan negara sebagaimana diatur dalam undang-undang. Poin yang B, korupsi dan penyuapan adalah tindak pidana korupsi atau penyuapan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Poin yang C, tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Dan D, perbuatan tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat presiden dan atau wakil presiden. Dan yang E, tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden sebagaimana ditentukan di dalam undang-undang. Jadi seperti itulah penjelasan singkat saya terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi ini, yang mana video ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi tugas UAS daripada mata kuliah hukum acara Mahkamah Konstitusi. Sekian video penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.